Okay, boys, here we go. Halo guys, tiap hari ketemu Mimin jangan sampai bosen ya. Soalnya ya emang tiap hari bakal ada video update buat kalian. Ya syukuri aja, yang penting kalian sehat selalu, oke? Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul New World. Gak usah banyak gaya, yuk mari kita berdansa. Film diawali dengan memperlihatkan seseorang yang sedang disiksa oleh sebuah gangster besar yang dinamai dengan Gold Moon, di mana mereka sedang menyiksa mantan bos yang dianggap telah berkhianat kepada geng tersebut. Orang tersebut dipalu, lalu dijejali semen dan dimasukkan ke drum, kemudian dibuang di lautan lepas. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada ketua Gold Moon yang bernama Seok. Diketahui ia telah dibebaskan dari tuduhan penggelapan dan manipulasi saham. Oleh sebab itu, pembatalan dakwaan ini mengakhiri penyelidikan selama setahun dan gagal ditahan karena kurangnya bukti yang kuat. Akibatnya, di sisi lain pihak polisi merasa dipermalukan akan keputusan ini dan menuduh jaksa penuntut terlalu lunak menghadapi penjahat profil tinggi tersebut. Kemudian, di tengah perjalanan pulang, sang ketua harus mengalami kemalangan di mana ia tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk besar hingga ia mengalami keadaan yang sangat kritis. Setelah kejadian itu, rumah sakit pun dipenuhi oleh kelompok gangster tersebut, di mana kita akan melihat orang-orang penting atau tangan kanan ketua gangster Gold Moon. Gangster tersebut terdiri dari beberapa kelompok dengan bosnya masing-masing. Sebelumnya, mari Mimin perkenalkan kepada bos-bos tersebut. Yang pertama adalah Jonggu, yang memimpin kelompok pertama dan dikenal sangat brutal. Kemudian Jasung, di mana ia sebenarnya adalah polisi yang menyamar menjadi bos gangster selama 10 tahun untuk menyelidiki sindikat mafia besar Gold Moon tersebut. Jasung juga dikenal sangat dekat dengan bos besar yang bertugas di Cina, dan ia mendengar kabar bahwa bos yang bernama Jung Chung telah tiba di Korea pada saat itu untuk melihat kondisi sang ketua. Setelah itu, Jasung pun langsung menjemput Jung Chung di bandara. Di sini Jung Chung dikenal sebagai bos petakilan dan juga sangat hobi membeli barang-barang palsu. 너 짝퉁이구만 뭘. 짝퉁? 야 이 씨바스 야 품질 보증서도 있는 거거든. 봐봐요. Sampainya di rumah sakit, tak lama kemudian kelompok mereka pun harus dikejutkan oleh kabar duka di mana sang ketua tidak dapat diselamatkan lagi alias mudar. Dan di saat acara pemakaman, Jung Chung mendapatkan berita dari anak buahnya bahwa acara mereka dimata-matai oleh seseorang, di mana mereka dimata-matai oleh seorang polisi, dan kita akan diperlihatkan seseorang yang bernama Kang Hyung Chul. Dia adalah kepala anggota polisi sekaligus atasan Jasung dalam misinya menyelidiki sindikat Gold Moon. Sebagai informasi, Gold Moon adalah penggabungan 3 geng, yaitu geng Jaebum, Jail, dan juga North Moon. Saat ini polisi sedang mengamati pergerakan mereka, di mana mereka telah dicap sebagai sindikat kejahatan nasional dan tumbuh menjadi besar sehingga polisi sulit untuk menangkap mereka. Setelah kematian bosnya 2 minggu yang lalu, akibatnya Gold Moon harus mencari pengganti ketuanya agar bisnis mereka terus berjalan. Di sini polisi berencana untuk mempengaruhi rencana pergantian ketua mereka. Calon ketua Gold Moon yang terindikasi akan menduduki kursi ketua tersebut adalah Jung Chung, direktur eksekutif Gold Moon. Dia adalah keturunan Cina dan mantan kepala North Moon. Karena ia menangani bisnis utama Gold Moon, membuat Jung Chung adalah calon terkuat meskipun secara resmi dia ada di urutan ketiga. Kemudian kandidat lain adalah Jonggu, di mana ia menangani anak perusahaan dan bisnis dunia hiburan. Diketahui dia dulunya tangan kanan Seok di Jaebum. Akan tetapi, Jung Chung telah menggesernya sehingga membuat hubungan di antara mereka seringkali bertentangan. Jung Chung juga didukung oleh klan Jaebum yang memegang besar kekuasaan terbesar. Setelah itu ada Jang Suki, namun ia hanyalah formalitas dan dia tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Operasi polisi tersebut diyakini adalah operasi terbesar waktu itu, yang bisa saja mengancam nyawa orang yang terlibat di dalamnya termasuk Jasung dan juga Kang Yung Chul.
Sampai-sampai komisaris polisi tersebut tidak mau terlibat dalam operasi yang disebut sebagai New World. 근데 이거 작전명이 뭐냐? 신세계 프로젝트입니다. Sementara di sisi lain, Jasung sedang bertemu dengan rekan polisinya yang bernama Shinwo. Ini orangnya. Shinwo mengatakan, dalam 6 tahun ini Jasung belum memperlihatkan perkembangannya dalam menjalankan operasi tersebut. Jasung pun mengatakan bahwa tidak ada jalan untuk melangkah sampai saat ini. Saat itu, Jasung merasa lelah kemudian menganggap misinya telah selesai setelah kematian bos besar Gold Moon. Akan tetapi, Shinwo mengatakan bahwa Kang Yung-chul mempunyai rencana lain dan terobsesi untuk menjalankan rencana tersebut dengan mengorbankan Jasung anggotanya. Mendengar hal tersebut, sontak Jasung pun marah, lalu kemudian mendatangi Kang Yung-chul di kediamannya. Di sana Jasung mengatakan bahwa tugasnya selesai setelah Seok telah dibereskan. Ia pun meminta Kang Yung untuk menepati janjinya. Saat itu Kang Yung mengatakan bahwa misinya belum selesai dan secara tidak langsung mengancam Jasung bahwa jika ia menjalankan tugas, Kang Yung akan membeberkan penyamarannya. 근데 네가 원래는 경찰이었다는 거를 걔들이 알면은 어떻게 하려나? Sontak Jasung pun mengamuk. Namun ia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kepada Kang Yung. Ia juga tidak mau mengambil resiko di tengah istrinya yang saat itu sedang hamil jika penyamarannya terbongkar. Kemudian dengan terpaksa dia pun harus meneruskan obsesi Kang Yung. Kang Yung mengatakan bahwa Jasung harus melaksanakan tugasnya hingga ketua baru Gold Moon telah ditentukan. Kemudian dia akan menepati janjinya untuk memindahkan tugasnya ke luar negeri sesuai janjinya. Dengan kesal, Jasung pergi meninggalkan tempat tersebut. Di kantor, terlihat gangster Gold Moon sedang membicarakan tentang kursi ketua yang kosong. Mereka berencana akan segera menentukan kursi kosong tersebut. Saat itu, terlihat Jonggu dan Jungchung saling memandang. Mereka adalah calon kandidat terkuat yang akan menduduki kursi tersebut. Namun meski tergabung dalam satu kelompok, hubungan mereka terlihat jelas tidak akur. 다음 주 임시 이사회에서 후임 회장을 결정하는 것으로 정리하겠습니다. Saat di lift, Jungchung meminta Jasung untuk mengawasi kantornya karena ia akan kembali ke Shanghai dalam waktu 2 hari. Meski awalnya menolak, Jasung akhirnya menerima tugas dari Jungchung. Jungchung juga mengatakan bahwa Jasung harus merahasiakan kepergiannya dari Jonggu, karena kalau tidak, Jonggu mungkin saja akan melakukan masalah. Dan tak lama kemudian, saat mereka menuju basement, tiba-tiba mobil Jonggu mengagetkan mereka. Setelah itu, Jungchung mengajak Jasung pergi ke sebuah tempat. Ia meminta Jasung untuk menemani dirinya saat itu. Sesampainya di sebuah restoran, Jungchung menanyakan raut wajah Jasung yang sedikit buram dan tak seperti biasanya. Dan Jungchung sesekali mengajak Jasung menandakan kedekatan mereka lebih dari teman biasa, di mana Jungchung tidak pernah mencurigai Jasung sebenarnya adalah polisi yang sedang memata-matainya. 우리 조카님이 지 아빠 얼굴 닮으면 큰일인데. Kemudian Kang Yung saat itu sedang menyerahkan laporan tentang rencana misinya kepada atasannya. Sang atasan pun mengatakan bahwa ia harus terus mengawasi Jasung. Di sisi lain, Jasung sedang bertemu dengan Shinwo. Di sini Jasung kesal karena meskipun ia adalah seorang polisi, ia tidak tahu rencana apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Diketahui ada mata-mata lain selain Jasung yang sedang mengawasi geng tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi Jasung tidak mengetahui siapa orang tersebut. Saat itu ia sangat khawatir pada dirinya karena nyawanya adalah sebagai taruhannya. 말씀드렸다시피 규정상 Kemudian adegan berpindah pada Jonggu. Jonggu sedang bertemu dengan klan lain untuk mencari dukungan. Ia bahkan mengancam klan tersebut untuk menuruti ambisinya, yaitu menjadi ketua Gold Moon selanjutnya. Saat di bandara, Jasung menyadari bahwa ada mata-mata selain dirinya yang sedang mengawasi keberangkatan Jungchung. Benar saja, setelah Jungchung check-in, ia pun dihadang oleh beberapa polisi dan dibawa ke atasannya yang bukan lain adalah Kang Yung. Dari pembicaraan itu, Jungchung pun menyadari bahwa ada mata-mata di perusahaannya.
Sedangkan Kang Hyung mengatakan bahwa ia akan menangkap Jonggu dan meminta Jung Chung untuk membantunya. Namun tawaran itu tampaknya ditolak olehnya. Meskipun Jung Chung dan Jonggu tidak saling akur, Jung Chung tidak mau bermain curang untuk menduduki kursi ketua tersebut. Kemudian setelah di pesawat, Jung Chung pun langsung menyuruh orangnya untuk menyelidiki Kang Hyung guna mencari siapa mata-mata tersebut. Dia pun menyebut kaum Yan Bian untuk ikut serta dalam membereskan hal tersebut. Keesokan harinya saat Jung Chung sarapan, tiba-tiba Kang Hyung melakukan penggerebekan. 괜찮아. 앉아, 먹어. Ketika itu, Jonggu pun ditangkap atas laporan berbagai macam tindak kriminal. Dan di sini, Jonggu mencurigai Jung Chung lah yang mencebloskannya di penjara. Di tempat lain, Jung Chung menerima kabar tersebut. Ia pun tak lama akan menerima laporan tentang siapa mata-mata tersebut dari salah satu anak buahnya. Lalu, saat itu juga dia memutuskan untuk kembali ke Korea. Kemudian adegan memperlihatkan Jasung yang sedang mengantarkan istrinya untuk memeriksa kandungannya. Setelah itu, karena merasa khawatir kepada sang istri dan juga anaknya, ia menawarkan sang istri untuk pindah ke luar negeri. Kemudian tiba-tiba ponsel istri Jasung pun berbunyi. Ternyata sang istri adalah salah satu mata-mata dari misi Kang Hyung. Ia diperintahkan Kang Hyung untuk mengatasi pergerakan suaminya sendiri. Adapun alasan sang istri melakukan hal tersebut karena masa lalunya di mana almarhum ayahnya adalah seorang pengedar narkoba. Di sisi lain, sang istri pun diancam akan memberitahu Jasung dan juga para gangster bahwa mereka adalah para mata-mata tersebut. 나쁜 새끼들. 아무튼 똑바로 해라. Singkat cerita, kaum Yan Bian pun tiba di Korea dan Jung Chung pergi menemui Jonggu di tahanan. Saat itu, hubungan mereka pun semakin renggang dikarenakan Jonggu mencurigai Jung Chung adalah orang yang memberikan bukti-bukti yang menjeratnya. Dan Jung Chung menjawab bahwa ada mata-mata di klan mereka. Akan tetapi, Jonggu tak mempercayainya sambil mengancam Jung Chung. Setelah menemui Jonggu, Jung Chung pergi ke sebuah tempat di mana ia bertemu Kang Hyung dan di sini ia berniat untuk menyogok Kang Hyung. Namun hal tersebut sepertinya sia-sia, di mana Kang Hyung malah meminta Jung Chung untuk membantunya dalam melancarkan misinya. Jung Chung pun tak memberikan jawaban dan langsung pergi meninggalkan Kang Hyung. Setelah itu di mobil, Jung Chung menerima sebuah laporan dari anak buahnya di mana itu adalah profil Kang Hyung. Kemudian Jung Chung menanyakan keakuratan laporan tersebut dan si anak buah pun menjawab bahwa laporan tersebut didapat dari hacker terbaik di Cina. Ia juga memastikan keakuratannya karena hacker tersebut juga pernah meretas pertahanan FBI dulu kala. Kemudian ponselnya berdering dan rupanya itu adalah dari Jasung. Jasung bertanya mengapa ia tidak memberitahu kepadanya bahwa ia telah tiba di Cina hari ini. Jung Chung pun menjawab dengan santai bahwa itu bukanlah hal yang penting. Melihat Jung Chung tak seperti biasanya, Jasung pun merasa curiga. Ditambah lagi, Jung Chung memintanya pergi ke gedung Incheon untuk mengatakan sesuatu. Di tempat lain, penyamaran Shinwoo ternyata telah terbongkar dan terlihat kaum Yan Bian sedang menyerangnya. Mengetahui hal tersebut, Shinwoo lalu menelpon Kang Hyung guna membersihkan datanya dan meminta bantuan. Setelah itu, Jasung terlihat berpikir, apakah penyamarannya telah terbongkar atau tidak. Beberapa saat kemudian, Jasung pun tiba di gedung. Jung Chung lalu menyuruhnya untuk membuka drum yang ternyata isinya adalah Shinwoo. Kemudian, Jung Chung bertanya kepada Jasung apakah ia mengenalnya. Di sini Jasung terlihat panik hingga mengeluarkan keringat dingin. Beruntung walaupun telah disiksa, Shinwoo tidak membeberkan apa-apa tentang Jasung. Kemudian, Jung Chung memberikan laporannya kepada Jasung yang didapatnya sambil membunuh salah satu anak buahnya yang ternyata juga merupakan anggota polisi. Orang tersebut dipukul menggunakan sekop lalu lehernya dipotong menggunakan pisau. Sadis. Untuk meyakinkan Jung Chung, ia pun menembak mati Shinwoo saat itu juga. Sekaligus sebenarnya ia juga tidak tega rekannya akan disiksa oleh kaum Yan Bian.
Di kantor polisi, Kang Yung memanggil Jonggu untuk memberi keterangan palsu kepada Jonggu. Ia mengatakan bahwa Jung Chung lah penyebab dirinya masuk ke penjara. Hal itu dilakukan Kang Yung untuk mengadu domba antara kedua bos geng tersebut. Setelah itu, di tempat lain, Kang Yung bertemu dengan Jasung, di mana saat itu ia mengatakan semua rencananya. Kang Yung mengatakan bahwa dirinya ingin menghabisi semua kelompok Northmoon dan juga Jaebum dengan cara mengadu domba mereka. Di sini, ia juga berhasil mendapatkan Jang Suki, salah satu kandidat ketua Goldmoon selanjutnya. Karena dipandang sebagai formalitas, akhirnya Jang Suki mau mengikuti kata-kata Kang Yung demi mendapatkan Goldmoon. Kemudian, Jasung tiba-tiba marah karena lagi-lagi Kang Yung melibatkan Jasung sebagai pendamping Jang Suki. 이게 뭐하는 개수작이야. 장숙이 바지로 세우고 네가 골드문 접수해. Kang Yung lalu mengatakan bahwa tempo hari seorang hacker telah berhasil meretas data darinya. Ia tak punya pilihan lain karena semuanya telah diketahui oleh Jung Chung, termasuk Jasung sendiri. Tidak ada yang tahu mengapa Jung Chung tidak segera membunuh Jasung yang jelas-jelas telah mengkhianatinya. Namun, menurut Kang Yung, hal tersebut adalah sebuah keberuntungan di mana saat ini adalah hari berakhirnya geng tersebut. Kemudian adegan kembali di mana Jonggu memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Jung Chung. Ia pun benar-benar yakin bahwa Jung Chung telah berkhianat padanya. Singkat cerita, Jung Chung diserang di kantornya. Pertumpahan darah pun terjadi hingga mengakibatkan Jung Chung terluka parah. Bersamaan dengan itu, beberapa anak buah Jung Chung pun terkepung ketika ingin menangkap istri Jasung. Saat itu, istri Jasung terlihat mengalami kontraksi. Di sisi lain, Jasung mendatangi Jung Chung yang sedang sekarat di rumah sakit. Dokter pun mengatakan bahwa Jung Chung telah terluka parah dan mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah kejadian itu, Jasung pun mendengar kabar tentang istrinya di mana ia langsung menghampiri istrinya di rumah sakit yang berbeda. Ia pun harus menerima fakta bahwa sang istri harus menggugurkan kandungannya karena hal tersebut dapat menghilangkan nyawanya akibat stres. Di tempat lain, kita akan melihat Kang Yung yang sedang minum-minum dengan atasannya. Di sini Kang Yung mengatakan bahwa dirinya akan mengundurkan diri setelah misi ini selesai. Akan tetapi, atasannya tak menyetujui karena Kang Yung harus bertanggung jawab dengan operasi kasus tersebut setelah misi itu selesai. 끝까지 가거나 다 같이 뒤지거나 그 전에 아무도 유턴을 못한다. Singkat cerita, Jasung menemui Kang Yung di kediamannya. Mengingat Jasung akan menjadi wakil ketua Goldmoon, Kang Yung memperingati Jasung agar tidak lupa bahwa dia tetaplah seorang polisi yang berada di perintahnya. Ia menambahkan bahwa Jonggu akan segera keluar dari tahanan, dikarenakan bukti yang tidak cukup. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Jasung untuk tidak menyentuh Jonggu. Setelah itu, Jasung pun hanya diam, lalu meninggalkan Kang Yung. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ia lalu pergi ke rumah sakit, di mana saat itu Jung Chung memberikan pesan terakhirnya. Diketahui Jung Chung telah menganggapnya sebagai saudara, dan Jasung pun merasa sedih hingga tak sanggup menahan air matanya. Saat itu, Jung Chung mengatakan bahwa saat ini Jasung harus memilih pihak mana yang akan dipilih. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan tetap hidup meskipun harus memilih jalan untuk tetap menjadi gangster. Lalu ia menyampaikan bahwa ia memberikan sebuah hadiah yang diletakkan di berangkasnya. Dan beberapa saat kemudian Jung Chung pun mati. Aduh, lagi-lagi mati guys artis ini. Kemarin di Man in Love aja mati, sekarang mati lagi. Di acara pemakaman, semua anak buahnya pun memberikan penghormatan terakhir kepada Jung Chung. Setelah itu, Jasung pergi ke kantor Jung Chung untuk mengambil hadiah yang dikatakannya tadi, di mana di berangkas terdapat data dirinya sebagai polisi dan 2 buah jam tangan yang dihadiahkan untuk Jasung dan juga sang istri. Hari pun berlalu, di mana hari itu kita akan melihat Jonggu telah bebas dari tahanan, di mana hari itu adalah hari peresmian ketua Goldmoon yang baru. Kemudian Jasung pun tiba-tiba dijemput oleh Jang Suki, dan ternyata Jasung telah mengetahui niat buruk Jang Suki yang akan mengkhianatinya.
Oleh sebab itu, saat merasa telah menang, hari itu adalah hari kematian Jang Suki dan juga Jonggu, di mana Jasung telah mengirim orangnya untuk membunuhnya. Dan benar saja, di akhir film, Jasung membalaskan dendam atas kematian sahabatnya Chung Chung, termasuk membunuh Kang Yung dengan cara mengirim kaum Yanbian untuk membunuhnya. Dan otomatis Jasung pun resmi menjadi ketua Gold Moon, yang artinya dia lebih memilih menjadi gangster ketimbang menjadi polisi. Mengingat Kang Yung menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan nyawanya, istri, dan juga anaknya. Ia merasa lebih baik menjadi sebuah gangster yang lebih mengerti tentang arti sebuah persahabatan dan juga kesetiaan. Dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah Jasung termasuk korban obsesi Kang Yung sebagai kepala bagian polisi yang melibatkan dirinya dalam misinya. Oleh sebab itu, Jasung melihat dua sisi yang berbeda, di mana Kang Yung sebagai polisi justru mengorbankan dirinya sebagai tumbal obsesinya. Sedangkan di sisi lain, ia merasa sebuah kesetiaan dan juga persahabatan layaknya keluarga. Oleh sebab itu, di akhir cerita, Jasung tidak terima atas kematian sang sahabat dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan meneruskan dirinya menjadi ketua gangster Gold Moon. Sehingga dapat diambil pesan bahwa sahabat adalah suatu manusia yang seharusnya dapat dijadikan tempat untuk bercerita dan saling menghibur, bukan untuk menjadi sebuah cobaan atau tempat untuk meminjam uang.